literasi sekolah. Bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Masing-masing berdoa mulai. Amin. Selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua harapan mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya acara yang keempat adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Made 1 nomor 475 Kota Surabaya. Namun sebelumnya sekali lagi izin untuk pantun nggih. Ke pasar membeli tomat. Jangan lupa membeli rambutan. Kepada Ibu Ketua SPD MPD yang terhormat, kami persilakan untuk memberi sambutan. Nuwun Pak Ul. Cek suara saya bisa terdengar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruang meeting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara daring dalam kegiatan yang sangat bermakna ini dengan tema melek literasi digital di sekolah dasar, praktik baik transformasi perpustakaan fisik menjadi iLibrary. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu perubahan besar yang kita hadapi adalah bagaimana beradaptasi dalam membangun budaya literasi di era digital. Perpustakaan yang dahulu identik dengan rak buku secara fisik mulai bertransformasi menjadi iLibrary. Nah, ruang belajar yang tentunya tanpa batas dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui kegiatan Kombel daring hari ini, saya berharap kita semua dapat berbagi praktik baik, bertukar pengalaman, dan saling menginspirasi dalam mengelola perpustakaan digital di sekolah masing-masing. Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan sekolah berbudaya literasi tinggi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mari kita terus bergerak bersama, menjadikan literasi digital sebagai bagian dari karakter dan budaya belajar khususnya di sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Made 1, Ibu Muntiko SPD MPD yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Matur suwun Bu. Baiklah, Bapak Ibu hebat yang ada di Kombel Madesa yang saya hormati, sudah kita baca bersama-sama bahwa topik daring kita pada siang hari ini adalah melek literasi digital di sekolah dasar, transformasi perpustakaan fisik menjadi e-library. Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar bahwa kebiasaan membaca kita pada saat ini, terutama untuk anak-anak, itu rasanya kalau kita amati semakin berkurang. Anak-anak pada saat ini mayoritas untuk membaca itu sangat susah bertahan dalam waktu yang lama. Padahal bagi yang beragama Islam atau yang Muslim, membaca itu adalah wahyu pertama yang diperintahkan, yaitu dengan Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Tapi nyatanya kita semua, anak-anak semua pada saat ini untuk membaca itu sangat sulit sekali. Apalagi mau berkunjung ke perpustakaan. Nah, apalagi sekarang gempuran dari gadget, HP juga sangat sekali mempengaruhi kebiasaan anak-anak. Oleh karena itu, dengan transformasinya dunia digital pada saat ini, perpustakaan yang fisik pun akan ditransformasikan ke perpustakaan elektronik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah nanti kita simak bersama-sama paparan dari narasumber kita, Ibu Haja Nur Khairiyah Fitri SPD MPD. Namun sebelum beliau memaparkan materi yang sudah disiapkan, marilah kita simak sebentar profil dari narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, beliaulah narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Haja Nur Khairiyah Fitri SPD MPD. Beliau adalah partner saya, guru kelas 6 di SDN Made 1 nomor 475 Surabaya, yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran dan budaya literasi digital di sekolah. Melalui gagasannya di Madesa, beliau mengadakan Madesa Smart Library, menginisiasi gerakan literasi digital yang berorientasi pada kolaborasi guru dan partisipasi siswa menuju sekolah yang adaptif, ramah anak, dan berbudaya literasi. Beliau adalah instruktur kurikulum tahun 2013. Beliau juga guru pamong PPG UNESA. Beliau juga tim penilai UKIN PPG UNESA. Kemudian beliau juga guru pamong program Surabaya Mengajar. Beliau juga tim penulis soal TKA Bahasa Indonesia Surabaya. Beliau juga juri lomba surat pelajar tahun 2025. Dan beliau adalah guru penggerak angkatan ke-10. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para peserta daring siang hari ini, insya Allah beliau adalah narasumber yang berkompeten. Oleh karena itu, tidak usah lama-lama, mari kita simak bersama-sama paparan beliau pada siang hari ini mengenai
melek literasi digital di sekolah dasar, transformasi perpustakaan fisik menjadi e-library. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nur Khairia SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi untuk Ibu semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam Kombel Madesa seri keempat hari ini. Perkenalkan, saya Nur Khairatri, guru kelas 6 SDD 1. Hari ini saya ingin berbagi praktik tentang bagaimana kami di sekolah berupaya tetap menumbuhkan budaya literasi meskipun ruang perpustakaan kami beralih fungsi menjadi ruang belajar bahasa Inggris. Selain itu, berdasarkan rapor pendidikan SD Made 1 tahun 2025 menunjukkan kemampuan literasi peserta didik pada indikator memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari situlah lahir ide untuk menciptakan perpustakaan digital sederhana yang kami beri nama Madesa Smart Library sebagai bentuk adaptasi sekolah terhadap era digital. Namun, tetap berpijak pada semangat literasi dan karakter peserta didik SD. Bapak Ibu, bahwa anak-anak sekarang itu tumbuh di tengah gawai. Mereka lebih sering nonton YouTube, main game, atau scrolling media sosial seperti TikTok dan Instagram. Akibatnya hal ini berdampak pada perpustakaan sekolah yang makin sepi. Padahal literasi adalah fondasi untuk semua kemampuan belajar. Jadi kalau dulu literasi itu identik dengan membaca buku fisik, mengajak anak-anak membaca dan belajar lewat dunia digital. Bukan berarti mengganti buku, tapi untuk menjembatani kebiasaan mereka dengan dunia literasi. Kalau kita sederhanakan Bapak Ibu ya, pengertian literasi digital bagi peserta didik SD adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk membaca, memahami, dan berkarya secara kreatif dan aman. Contohnya seperti membaca e-book interaktif atau cerita bergambar, bisa juga membuat resensi digital atau rekaman video singkat, misalnya juga bisa memberi komentar ya di TikTok atau di Instagram sekolah. Bisa juga mengikuti kuis literasi online yang dibuat guru. Seperti sekarang anak kelas 6 ya sedang mengikuti TKA juga menggunakan literasi online ya Bapak Ibu ya, karena menggunakan Google Form. Bapak Ibu, mengapa sih literasi itu sangat penting ya di sekolah dasar? Nah, Bapak Ibu, kita tahu tantangan di sekolah itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekarang ya. Sekarang itu anak-anak itu lebih banyak suka memakai gawai untuk hiburan, bukan untuk belajar. Selain itu juga ada tantangan di sekolah itu perpustakaan sekarang jarang dikunjungi. Tidak ada kunjungan perpus seperti itu ya Bapak Ibu. Terus juga bacaan-bacaan di perpustakaan juga kurang menarik. Mungkin sudah terlalu lama, jadi tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Kurang referensi buku yang menarik lah sekarang ya. Itu tantangan yang kita hadapi di sekolah. Padahal dunia mereka sekarang penuh dengan informasi digital. Kalau sekolah tidak hadir ya di ruang digital, mereka akan belajar dari sumber yang belum tentu benar. Jadi literasi digital bukan hanya menggunakan teknologi, tapi menuntun anak menjadi pembelajar yang cerdas, kritis, dan berakhlak di dunia digital. Beberapa solusi sederhana yang saya biasakan di kelas saya biasanya Bapak Ibu, seperti mendengarkan dongeng cerita rakyat bersama-sama di kelas melalui YouTube yang sudah saya pilih ya cerita rakyatnya, dan anak-anak tugasnya menceritakan kembali apa isi dongengnya atau menyebutkan unsur-unsur intrinsik ceritanya. Selain itu saya juga biasakan anak itu membagikan 3 buku online di grup WhatsApp kelas ya.
Kemudian ada tantangan, ya tantangan literasi digital bulanan namanya. Nah, ini biasanya anak-anak nanti menulis mengomentari apa yang sudah dibaca dan membuat jurnal bacaan. Berikutnya saya juga berusaha ini mencoba merancang ya e-library yang bisa dipergunakan untuk sekolah karena ada isu yang di sekolah kami yaitu ruang belajar di perpustakaan itu sekarang digunakan sebagai ruang belajar bahasa Inggris. Selain itu upaya untuk meningkatkan literasi karena nilai rapor pendidikan kita di literasi ini menurun. Bapak Ibu, dalam perjalanan ini saya melihat ternyata guru itu punya peran ya di sini ya, punya peran 3 yaitu sebagai fasilitator. Kita sebagai fasilitator harus menyediakan sumber dan memandu anak memilih bacaan yang tepat. Jangan sampai anak-anak itu memilih bacaan yang kurang menurut sesuai usianya. Yang kedua yaitu sebagai role model yang menunjukkan kebiasaan membaca digital yang positif. Kita harus memberikan contoh kepada siswa kita membaca TikTok atau Instagram tapi yang positif ya, tidak hoak, tidak berbau porno seperti itu. Kita harus memberikan contoh kepada anak didik kita. Ketiga sebagai inovator, yaitu mengaitkan literasi digital dengan mata pelajaran lain. Misalnya kita menggunakan Canva, kita bisa membuat puisi dengan Canva. Kita bisa ajarkan ke siswa kita. Nah, jadi guru itu bukan sekedar memberi tugas Bapak Ibu ya, tapi menghidupkan suasana literasi di kelas. Jadi dengan sebagai peran kita sebagai guru ini tentu akan membawa dampak ya, dampaknya yang hasilnya sudah saya rasakan ya di kelas saya, siswa yaitu jauh lebih antusias medianya digital. Yang kedua, guru jadi lebih percaya diri menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu guru sekolah melek ya, melek literasi digital. Melek berarti apa? Melek itu membuka mata ya. Membuka mata berarti membuka pandangan cakrawala agar kita tidak gaptek ya, tidak tetap adaptif dengan perkembangan teknologi. Lainnya yaitu lebih menggembirakan ya kegiatan literasi ini karena dengan literasi digital tidak ada lagi batasan dan waktu. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kami mewadahi dalam satu tempat yang namanya Google Sites. Google Sites nanti merupakan platform gratis dari Google untuk membuat situs sekolah. Kami gunakan untuk menyimpan link e-book, video pembelajaran, menampilkan karya siswa, sehingga bisa juga memudahkan guru-guru untuk berkolaborasi. Langkah-langkahnya pun sangat mudah Bapak Ibu ya untuk membuat Google Set ini ya. Bisa masuk ke googleset.com, site google.com ya. Kemudian kita bisa klik blank gitu sebentar itu. Bapak Ibu saya berikan yang bisa masuk ke sini. Nah, bisa Bapak Ibu bisa mencoba juga ya. Langsung masuk Google ada titik 4 ini. Bisa cari ke bawah ini ada Google Sites. Nah, Google Sites. Masuk ke Google Sites. Di sini ada situs kosong. Bapak Ibu kita bisa masuk ambil situs kosong ya. Nah, di sini ada halaman judul ya. Pertama, kita cari judulnya dulu apa. Mungkin Bapak Ibu mau menceritakan tentang pojok kelasnya Bapak Ibu di kelas boleh. Monggo, pojok baca kelas. Bisa. Seperti itu kita juga berjudul ini. Kita bisa kasih logo Bapak Ibu di sini. Lalu di pojok upload logo seperti ini. Nah, kita logo sekolah kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita bisa judulnya kita ganti. Ada tool-tool yang ada di sini, ada sisipkan halaman tema. Nah, temanya bisa diganti-ganti Bapak Ibu ya. Bisa seperti ini, nah, bisa seperti ini, seperti ini. Nah, nanti bisa dipilih. Warna juga bisa dipilih warnanya bebas tergantung
kreativitas Bapak Ibu kalau membuat ini ya, membuat pojok baca kelas bisa seperti untuk halaman bisa kita cari halaman muka ini bisa kita ganti dengan home, kita ganti home seperti ini Bapak Ibu. Home saya memberikan ini aja Bapak Ibu ya, sedikit aja. Bisa seperti ini Bapak Ibu, selesai. Nanti kita bisa menambahkan halaman lagi, kita duplikasi Bapak Ibu, duplikasi halaman. Misalnya menggunakan profil gitu Bapak Ibu, profilnya Bapak Ibu. Bisa seperti ini. Untuk menambahkan subhalaman, bisa tambahkan subhalaman. Tambahkan subhalaman. Misalnya nambah visi misi. Nah, visi dan misi. Selesai. Bisa tambahkan lagi duplikasi aja kalau mau subhalamannya, tambahkan misalnya struktur organisasi kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti ngisinya pun bisa juga seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk gambar yang di sini ini bisa diubah lewat bawah sini ada foto, tinggal upload foto apa yang mau dimasukkan. Misalnya foto sekolah kita. Foto sekolah kita udah disimpan dulu Bapak Ibu ya foto-fotonya seperti ini. Nah, itu ada 2 halaman saja yang nanti diisi sendiri Bapak Ibu. Untuk home sama Bapak Ibu caranya seperti tadi, tinggal cek home, diganti fotonya juga bisa. Misalnya upload pojok bacanya Bapak Ibu di kelas. Misalnya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini langkah-langkah sederhana ya Bapak Ibu. Ini gambaran untuk membuatnya seperti ini. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu, kalau mau memasukkan video pun juga bisa Bapak Ibu. Misalnya di profilnya ada struktur organisasi. Kita isi dulu struktur organisasi ya. Nanti bisa seperti ini. Kita bisa upload gambar lewat sisipkan, ada gambar. Sebelah kanan ini ada tool ya Bapak Ibu yang untuk mencari gambar yang sudah kita persiapkan. Tadi gambar struktur organisasi. Kita sudah siapkan struktur organisasi seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nah, tinggal ditarik mau ke tengah atau terserah kreativitas Bapak Ibu. Itu untuk visi misi juga sama. Ini ada model-modelnya Bapak Ibu, ada yang seperti ini, mau bentuknya seperti ini boleh nanti diuploadnya foto, upload foto gitu. Nah, upload foto, kita cari foto ibu kepala sekolah misalnya. Nah, sebelah sini untuk ucapan dari ibu kepala sekolah. Tinggal kita persiapkan di Word, kita copy di sini, copy paste di sini. Itu gambarannya. Untuk memasukkan video misalnya Bapak Ibu sama punya link YouTube tambah cepat ya Bapak Ibu ya. Atau videonya coba kita masukkan video, cara masukkan video kita masukkan sematkan. Kalau ada kode misalnya di Canva kita sudah ada seperti ini Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan Canva. Nah, ini bisa bagikan, sematkan.
ada HTML-nya nanti muncul. Nah, HTML muncul disalin, nanti masuk lagi ke pojok baca, sematkan kode, nah, tempel, langsung berikut. Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi video bisa, gambar bisa, foto bisa. Nah, nanti juga saya buat di yang di Madesa Smart Library seperti ini Bapak Ibu tampilannya Bapak Ibu. Eh, Tampilannya di Madesa Smart Library ada home, ada profil, ada koleksi, ada lainnya. Nah, isinya home seperti ini, ucapan selamat datang di Perpustakaan Digital SDN Mades 1 dengan slogan baca buku raih mimpimu. Ini di home. Yang di profil itu ada dua, ada visi dan misi. Visi dan misi dari perpustakaan kita yaitu mewujudkan perpustakaan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan menyenangkan sebagai pusat belajar serta tempat menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Nah, ini visi perpustakaan SDN Mades 1. Nah, misinya ada yang menumbuhkan minat baca, menyediakan berbagai buku, membantu guru dan siswa, mengembangkan layanan perpustakaan, menjadikan perpustakaan sebagai tempat ramah, bersih, dan mendukung pembentukan karakter serta menjalin kerjasama dengan warga sekolah dan orang tua. Nah, ini ada visi misi. Berikutnya di profil juga ada strukturnya, Bapak Ibu, struktur organisasi yang mengelola perpustakaan SDN. Nah, ada kepala sekolah, ada kepala perpustakaan, ada staf dan teknisnya. Seperti ini. Ini di koleksi bukunya juga bervariatif, Bapak Ibu. Ada bacaan anak, ada cerita anak, ensiklopedia, karya pendidikan, koleksi terbaru, novel, bacaan guru, cerita agama, cerita rakyat, fabel, karya siswa, komik, biografis, dan sejarah. Nah, ini nanti kita klik aja bacaan anak misalnya, mau bacaan anak. Nah, bacaan anak di sini banyak sekali e-booknya Bapak Ibu ya. Tinggal kita mau milih apa yang akan kita baca e-booknya. Nah, banyak sekali ini karena kita tunggu Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita baca, klik. Nah, seperti ini kita baca. Nanti terlihat bacaan anak tentang mancing iwak. Nah, ini Bu, mancing iwak. Ini ada menarik Bapak Ibu. Bukunya ini ada dua. Ada dua, artinya itu bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Masih loading ini. Nah, mancing iwak itu bahasa Jawa, memancing ikan. Memancing ikan. Nah, ceritanya ini lucu-lucu dan tidak terlalu banyak gambar ya, mungkin karena masih anak banyak kata-kata ya. Lebih banyak ke arah gambar-gambar ini. Oke. Ini agak loadingnya lama, mestinya halamannya ini ada sekitar 20. Nah, karena loadingnya lama Bapak Ibu ya. Ini bisa dibaca macam-macam. Di sini ada juga cerita tentang kita cari yang cerita anak ensiklopedi. Bisa kita cari ensiklopedi. Ensiklopedi ini juga macam-macam isinya Bapak Ibu bukunya. Cuma ini kok loadingnya lama. Ada cerita anak. Cerita anak seperti ini. Karena loadingnya lama, sinyalnya ya seperti ini Bapak, ini banyak sekali saya mengupload cerita anak ini, dan tiap koleksi buku di e-book di Madesa Smart Library ini banyak sekali, ada cerita rakyat, cerita agama, dan semua buku berisi sekitar banyak buku ya Bapak Ibu ya. Ini koleksi buku kita itu juga ada ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa masukkan vlog literasi siswa seperti ini ya Bapak Ibu.
kalau pakai HP ya, kalau sudah saya share nanti publikasi, insya Allah bisa semua Bapak Ibu ya, untuk membuka video ataupun bisa. Nah ini ada juga yang lainnya Bapak Ibu berisi tentang survei kepuasan ya. Ini pakai Google Form, jadi bisa langsung diisi di sini. Jadi kelihatan Madesa Elibri ini lebih interaktif ya Bapak Ibu. Nah ada mengisi bagaimana sih survei kepuasan layanan Madesa Smart Library, langsung diisi di sini. Selain itu juga ada absensi setelah membaca, juga pakai Google Form ya. Seperti ini. Nah, ada nama, pekerjaan, ya kelasnya berapa, koleksi yang dibaca apa, judul bacanya apa. Dan jadi meninggalkan, setelah meninggalkan e-book ini membaca apa, terlihat nanti ya Bapak Ibu ya, terekap nanti jadinya. Ada juga kreativitas pojok baca. Nah, ini kata pojok baca yang ada di SDN Made 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu. Ini bisa kita tampilkan kreativitas anak-anak waktu saat membaca di pojok baca Bapak Ibu, kita bisa masukkan di sini. Misalnya kegiatan literasi apa, itu. Berikutnya ada breaking news, Bapak Ibu. Bisa masukkan breaking news tentang kegiatan apa-apa aja ya yang diikuti perpustakaan. Misalnya kemarin teman kita mengikuti kegiatan sosialisasi indeks peningkatan literasi masyarakat dan akreditasi perpustakaan hari Selasa tanggal 21 Oktober kemarin. Bu Hesti selaku Kepala Perpustakaan SDN Made 1 mendatangi kegiatan sosialisasi. Nah, itu bisa kita masukkan di sini tentang berita-berita hangat ya, atau berita hangat lainnya yang ada di sekolah. Itu. Terus juga ada materi. Untuk materi ini termasuk materi pembelajaran guru ya, Pak Ibu, video pembelajaran. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Seperti itu, Pak Ibu. Seperti itu. Untuk bagaimana Madesa Smart Library isinya itu tentang apa, nah seperti itu. Jadi perpustakaan fisik kita yang dipakai untuk bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, jadi jadwal kunjungan itu jarang sekali. Mungkin dengan Madesa Smart Library ini bisa menjadi semangat lagi anak-anak untuk berliterasi. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekelumit tentang Madesa Smart Library yang sudah tahu isinya ya Bapak Ibu nggih. Oke. Berikutnya tadi sudah tahu ya Bapak ini cara proses pembuatannya. Untuk lebih menarik, supaya tampil menarik ya, e-library ada triknya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu menggunakan gambar sampul ya, agar tampil menarik. Gambar sampul bukunya agar tampil menarik. Terus juga mungkin tambahkan juga sambutan kepala sekolah berupa video, jauh lebih menarik Bapak Ibu daripada tulisan. Oke. Yang ketiga bisa membuat menu kreativitas pojok baca ya. Jadi tahu ya kelas mana yang kreatif gitu secara rutin ya, tiap bulan bisa kita pantau, kita masukkan dalam ini ya di Madesa Smart Library. Yang keempat pasti harus menyisipkan formulir Google Form ya untuk survei minat baca siswa, supaya kelihatan hidup dan interaktif. Saat ini Bapak Ibu, rancangan yang kami bisa buat ya saat ini masih berupa rancangan yang masih kami kembangkan, tapi saya ingin semua guru dan sekolah bisa mengaksesnya, mencoba dan memberi masukan. Harapan saya rancangan ini menjadi awal perubahan budaya literasi di sekolah kami dan mungkin di sekolah lain. Saya merasa ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ibu untuk membawa inovasi yang bisa digunakan semua warga sekolah. Bukan hanya ide pribadi, tapi merupakan gerakan bersama. Yang dapat saya simpulkan Bapak Ibu dari kegiatan ini,
literasi digital itu bukan tentang teknologi yang canggih, Bapak Ibu ya, tapi tentang semangat membaca dan belajar tanpa batas ruang. Madesa Smart Library lahir dari keterbatasan ruang, tapi justru membuka ruang baru, ruang digital, tempat anak-anak tetap bisa membaca, belajar, dan bermimpi. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan Bapak Ibu guru semua. Saya kembalikan kepada moderator. Rabbil Alamin. Bertemu teman di pinggir jalan. Teman itu namanya Tata. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Bu Fitri. Kayaknya menginspirasi sekali. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa untuk mewujudkan Madesa e-Library tersebut. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti menjadikan suatu solusi, karena selama ini perpustakaan kita digunakan untuk kelas bahasa Inggris, yang mana hal tersebut tidak memungkinkan untuk diletakkan di kelas-kelas karena kondisi gurunya, sehingga memaksa ruang komputer untuk ruang perpustakaan untuk digunakan menjadi kelas bahasa Inggris. Salah satu solusinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya Pak Ul. Monggo, Bu Ros. Terima kasih. Ini kepada Bu Fitri langsung saja. Terima kasih sudah membuat library untuk Madesa. Agar dapat membukanya ini, saya perlu alamatnya, Bu, sehingga kita bisa ikut turun mengisi library Madesa. Begitu Bu Fitri, terima kasih. Monggo Pak Ul. Oke, terima kasih Bu Ros. Kepada Bu Fitri, monggo langsung nopo nunggu beberapa. Baik, Langsung Pak mawon nggih, Ul. monggo nggih. Bu Rus, matur nuwun atas pertanyaannya, dan saya sangat bangga Bu Rus, karena hasil karya saya bisa dinikmati semua warga sekolah. Insya Allah linknya akan saya berikan Bu Rus di grup, atau bisa di chat ya, seperti ini ya, di grup SDN Madesa itu ya Bu Rus ya, untuk bisa diakses semuanya. Semua siswa kita, guru, karyawan, tendik bisa menikmati membaca buku Madesa Smart Library. Matur nuwun. Gimana Bu Ros? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ros. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, disaringkan, atau lainnya, monggo. Dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati dan berkelanjutan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Bu Fitri. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dibarengi oleh berkah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon untuk membuka kamera semuanya. Kita akan adakan sesi pemotretan, sesi pengambilan dokumentasi.
Monggo dipun buka kameranya. Namun, kanan. Jadi Bu, ini. Sing awal-awalnya. Monggo, silakan dibuka kameranya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyumnya, senyumnya, senyumnya. Sekali lagi yuk. 1, 2. Senyum dong. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk itu webinar daring siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.